politisasi agama ini kan cara murah dan cepat untuk memperoleh dukungan elektoral. Ini memang seperti itu. Ini kan biayanya murah ini. Kalau pakai agama kan semuanya orang merem. Jangankan itu ya, ditipu aja banyak kok. Kampung Kurma lah, First Travel lah, ini kan jubah agama semua. 212 Maret segala macam ini kan berjubah agama. Orang mudah ditipu dengan agama, apalagi politik, apalagi gerakan. Ini kan biayanya murah. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Sayyidina Utsman itu kurang apa hebatnya di dalam sejarah Islam. Beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal sekarang dalam bentuk buku itu adalah jasanya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara politik dia dikepung rumahnya, dipenggal lehernya, sampai 3 hari 3 malam makam jenazahnya tidak boleh dimakamkan, jenazahnya diludahi, usianya 80 tahun. Ini orang-orang Islam semua loh yang ngebunuh dan yang betul-betul menista jenazahnya itu orang Islam juga. Sampai dia itu tidak boleh dimakamkan di pekuburan Islam. Dimakamkan di Baqi itu nggak boleh. Akhirnya dia dimakamkan di pekuburan Yahudi namanya Hishkaukab. Ini kan kekejaman-kekejaman luar biasa. Belum kita bicara soal bagaimana Sayyidina Ali dipenggal ketika sedang menjadi imam sholat subuh di Masjid Jami di Kufah di Irak. Yang membunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam, orang Islam juga, hafidz Quran juga, puasa Senin Kemisnya juga nggak pernah lewat. Nah, politik-politik yang berjubah agama ini memang kemudian membuat orang buta, membuat orang itu mudah terbius, terhipnotis. Jangankan kita-kita yang orang biasa sesama Islam, Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Ali juga dibuat seperti itu. Sekelas Sayyidina Husain juga dihajar habis seperti itu. Memang memabukkan. Nah, politisasi agama itu adalah menggunakan postulat yang sama seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan politik kekerasan, radikalisme, terorisme dan sebagainya pada zaman-zaman awal, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij itu. Ini sama sekarang ini, cuma mereka yang nggak ngebunuh, nggak menggal, tapi menggunakan metodologi yang sama. Sejarah politik Islam itu sangat perih dan getir. Coba bayangkan, dalam hitungan hari ketika Nabi Muhammad wafat, kurang lebih 3 hari, itu konflik politik di Madinah sudah terjadi antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Coba, sampai jenazahnya Nabi Muhammad ini tidak terurus. Hanya karena apa? Cuma karena rundingan dan konflik politik. Siapa sih penggantinya Nabi Muhammad setelah ini? Hanya persoalan itu. Artinya apa? Politik ini akhirnya akan membutakan. Akhirnya apa? Dia kemudian terlalu meremehkan hal-hal yang jauh lebih wajib. Hanya gara-gara persoalan politik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali juga dibunuh. Dan setelah itu pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Jangan ini dipungkiri. Makanya saya kadang-kadang ketawa juga. Khilafah adalah solusi. Pandemi, khilafah solusinya. Nonsense. Mari kita bicara. Ketika zaman pandemi taun hitam di Arab itu terjadi, ini bicara soal pandemi, itu memang sistemnya demokrasi? Tidak. Bagaimana sampai puluhan tahun pandemi itu tidak terselesaikan? Zaman taun hitam itu juga terjadi pada saat itu. Artinya kalau memang ini solusi, ya saya kira khilafah ini adalah sistem politik biasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau kemudian ada janji Allah bahwa nanti salah seorang khalifah akan bangkit nanti di yaumil qiyamah, menjelang hari akhir, ya. Tapi ini kan janjinya Allah. Masa manusia yang heboh, manusia yang repot ingin mewujudkan? Nah, janji Allah inilah kemudian yang dipakai oleh beberapa orang tertentu untuk dipolitisir, seolah-olah ya udah kita ini harus wujudkan ini karena ini janjinya Allah. Lah, janjinya Allah juga kiamat loh. Kiamat ini juga janjinya Allah. Kenapa mereka nggak sibuk untuk mewujudkan kiamat lebih cepat gitu? Saya kira ini kan artinya ada satu garis demarkasi. Janjinya Allah, ya silahkan, biarlah Allah itu yang menentukan nasibnya, melakukan path of destiny-nya itu biarlah Allah yang menjalankan. Kita ya diem aja. Ini kan sebenarnya gerakan-gerakan politik Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina karena pan-Arabism,
pan-Islamisme itu gagal total, sementara Palestina itu mengalami ketertindasan dari negara-negara barat, dari negara-negara kolonial, lalu mewacarakan daulah khilafah dan sebagainya bla bla bla. Mari kita debat soal itu. Saya terus terang berharap dari orang-orang HTI, mari kita berdebat soal itu. Saya sih secara terbuka lewat beberapa media termasuk di sini sekarang, mari kita bicara soal khilafah ini.